Bang, kok kopi lah dibikin. Yo. Minumlah Bang. Minum Biar ya. enak bercakap gitu kok Bang. Saya sudah terasa-rasanya kopi Atigo kayak. Kopi Atigo. Atigo. Wah, enak nian. Kopi Jambi lah. Kopi orang Jambi. Lebih kurang di simpang di Lutung itu. Apa ya? Itu Nah Bang, kau. udah selesai Abang minum tadi, saya nak bertanya Bang. Apa halnya? Soal Abang nyebut harga tadi 1.300 tak per Ya. kilo. Itu tuh harga 1.300 tuh harga dari petani apa dari pabrik Yang harga karet. Oh, harga sawit. Enak kalau harga itu harga dari kita petani. Itu kan tengkolak beli sama apa kalau tengkolak beli sama kita petani yang punya DO atau tengkolak yang di bawah itu sekitar 900. Oh, jadi bukan lagi tuh Bang. Karena petani kita nggak bisa bawa dewek ke pabrik. Karena nak bawa hasil kita ke pabrik itu nak butuh mobil, Jo. Tanggung gawe Habis iya. Terus nak masuk ke pabrik, nak tahu kena pabriknya. Habis itu nak punya DO kata orang itu. Jadi petani nggak bisa. Ya tengkolak lah yang beli ke tempat kita. Termasuklah seperti karet. muka ditekan yang harga itu ya. Entahlah tuh, awak nggak nuduh dah. Itu berarti tambah parah. Cuman berarti lebih murah lagi tuh Bang. Kalau 800 tuh, saya kira tadi 1.300 tuh memang langsung dari petani. Enggak, 800 900. Kalau di Sabak di sana itu malang kini kok harga 350. Aduh, Makanya itu lah tuh. makanya kita membantu pemerintah Tanjung Timur di sana, ya. Kita lagi bangun pabrik PKI di sana. Siapa yang bangun? Alhamdulillah kita. Wah, hebat. Pak, Abang bangun pabrik. Yo. Dengan maksud itu salah satu bentuk membantu petani harga begitu? Ya. Kita bukan saja memikirkan petani yang ada di Muaro Jambi, ya. Karena waktu itu pemerintah Tanjung Timur meminta kita berinvestasi di sana. Jadi kita alhamdulillah semua perizinan sudah clear dan kita sangat berterima kasih sama pemerintah sana dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah melakukan Pabrik apa? PKS, PKS apa tuh singkatannya? Bukan pabrik kelapa sawit. Oh, pabrik. Pengelolaan TBS tadi. iya. Pengolahan TBS itu, iya. Dengan adanya pabrik yang seperti itu, artinya harga-harga sawit agak sedikit terbantu. Terbantu pasti. Apalagi apa namanya itu infrastruktur mendukung. Ya, transportasi mendukung. Nah, jadi transportasi itu bisa jalan kalau jalannya baik. Benar. Kenapa? Ini kita kembali lagi di dusun saya, Bang. Di dusun saya yang bau mau kini udah nggak ada lagi. Bolehlah ditengok di sana. Di mana tuh, Pak? Kalau ada tangannya kepala aku. Di mana tuh? Artinya banyak sekali hari ini para petani Sudah lari, sudah nggak ada lagi. Bomo ada lagi. Macam Berubah mana- profesi. Iya, macam mana ada bomo? Umo itu perjalanan sampai 3 kilo 4 kilo. Woi. Jalan nggak kati. Jadi kami keluarga saya tuh nak ngeluarkan padi itu nunggu air dalam pakai perahu. Nunggu air dalam. Iya. Itu kakak. Tapi Bang air dalam, nak nunggu air dalam kaget banjir sawah tuh. Karena gagal lagi ya, panen, karena dari luas lahan pertanian yang ada di Muaro Jambi itu kalau nggak salah 436.000 hektar. Wow. Itu hanya 7% untuk ke persawahan. 7%. 7%. Padahal sebenarnya kan misalnya kalau sebanyak itu tuh 100%. Kalau- ini lagi 7%. Minimal 35% udah normal lah itu. Kalau 7% itu artinya agak susah lah Pak beras itu. Karena bau mau Ya, kurang-kurang. nah 7% itu lebih kurang sekitar 4 ribuan. Atau berarti Bang. saya tadi, Bang. Rupanya minum. Iya. Dari- kayak aku mikir Dari Mesong ya? Mungkin kelam. Oh, langsung ngegelam. Hai. Ini baru calon bupati yang bagus, energik. Duduk. Tahu dengan petani karena beliau ini pelaku. duduk. Lala mau ada petani gitu. Iya. Duduk, Bang. Oh, ada resiko be. Iya. Tegak nih lah. Wah, Iya. Ini kopi saya. Ayo. Iya. Saya untuk kerjain. Kagak kok. wah, nyai pesan kopi. Oh, Bang. Sudah. Ada. Oh, ada ya? Ini sudah. Oh. Jadilah. Pakai apa sini tadi Bang? Biar sekolah. Neketeng. Kete. Iya, pakai Pakai batik-batik ini ada pengajian tadi ada apa? Cuma Tadi ada ini, ada Oh, ada hajatan. Kebetulan ke sini sebentar nengok. Nengok ada ribu-ribu. Ada ribu-ribu, ada Punjani ngomong masalah petani. Memang kalau petani Muaro Jambi hancur-hancuran. Wah, Pak. Iya. Tapi Karena pemerintah yang ada udah ada kepedulian untuk petani. Pak, tapi padahal Pak,
Tunggu dulu, tunggu. Saya udah Saya tahu. Jambi. Karena saya tinggal di Sungai Glam, daerah petani. Oh, Baik petani karet, Ini sawit. kondisi real masyarakat situ ya. Aduh, Kayak- memprihatinkan. Saya kalau saya lihat masyarakat daerah saya itu, Ya. ya Kumpe, Sungai Glam, subuh bawa tumbuh-tumbuhan, bayam, kacang panjang dan lain sebagainya Ya. buat sarung Iya, dulu iya. untuk ekonomi kerakyatan. Dia jual sepikul, tidak bisa beli beras segini. Kasihan, Tidak setimpal. tidak setimpal lagi. Kalau berbicara tidak setimpal apa yang disampaikan oleh Pak Rusmin? Ya, ini Apa bagus solusi ke depan? solusinya kita lihat dulu komoditi yang mana. Ya. Apa dominan Dominan Muaro Jambi apa? di Muaro Jambi adalah sawit ya, Hmm. baik sawit dan karet. Nah ini adalah komoditi unggulan di Muaro Jambi. Artinya kedepannya pemerintah ya kami berharap ya memohon bisa mencari solusi yang real dan jelas untuk mengatasi harga-harga yang murah itu. Nah bisa saja memperbanyak investor masuk untuk membangun industri industri hilirnya ya. Nah itu salah satu cara bisa menekan harga biar lebih tinggi. Terus investor itu kita selaku pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian perizinan, jaminan pasok, bahan baku dan sebagainya. Artinya dengan adanya itu investor Tertarik, ya. akan tertarik. Memang membangun industri hilir ini cost-nya lebih besar daripada membangun hulunya. Seperti PKS ya. Itu kalau seandainya langsung dibuat bahan jadi seperti mau buat minyak sayur atau minyak goreng dan sebagainya. Memang perbedaannya investasi kalau PKS seandainya per ton itu membangunnya 2,5 miliar ya? atau 2,3 M. Kalau industri yang jadi itu sekitar 6,5 M. Jadi ada 300% lebih tinggi. Nah, tapi mustahil investor tidak ada yang bersedia investasi di Muaro Jambi karena Muaro Jambi memiliki pasok bahan baku yang luar biasa melimpahnya. Artinya punya prospek ke Punya depan, ya. prospek. Asalkan dipermudah izinnya. Izinnya. Ya, dibantu ada infrastruktur. Ya, itu yang penting. Bang. Artinya pemerintah Syukur. welcome lah untuk itu. Ya. Kalau kita bicara banyak hal, Ya, sebenarnya beberapa ini masyarakat di Muaro Jambi selain dari karet, ada sawit. Kata ngomong-ngomong, abang selain dari kerja sebagai petani yang pernah bergelut di karet dan sawit, katanya peternak, abang ternak sapi ya juga katanya. Iya, Bang. mencakup galo kok bang, eloknya lah. Ikan ada Kayunya juga. laut. Petani kan, sukses. Petani sukses. Enggak, dikit-dikit, Ah. Bang. Ceritanya cuma. Jadi sebenarnya awalnya iseng. Jadi saya beli sapi bibit itu sekitar 2 ekor awalnya. Ternyata masyarakat keluarga yang ngurus itu senang. Ya, senang. Kita sistem di dusun tuh Pak, sistem paruan, Bang. Kalau saya punya anak 2, sekok saya, sekok dia gitu loh. Kalau seko setengah Hah? mu, setengah dia udah. Setengah dia siapa? Oh yuk, setengah dia itu siapa? Yo ini setengah dia Jadi Pak begini. ya awalnya dari situ alhamdulillah berkembang. Sekarang ini binaan saya sudah sekitar 200 kakak yang mengelola sapi dan kerbau saya. Oh, Dengan adanya bersemang peternak seperti itu, agak terbantu lah ya warga-warga kita. Satu contoh yang saya contohkan ke abang, kemarin itu 1 bulan yang lalu anggota kita, keluarga kita nelpon saya mau minta izin mau jual sapinya, bagian dia. Saya bilang kenapa dijual? Ya sayang dijual, saya bilang. Alasan mereka itu untuk nganteni anaknya. Ya otomatis terbantu. Ya kan, karena apalagi nak dijual selain dari itu gitu loh. Karet murah, Karet murah. sawit murah. Nah, berarti Kalau bahannya nyanyi, mahal kalau lagi. kalau Ya. nyanyi kok jangan kan Saya timun. boleh lah, kok. Pompon lah mati ya. Saya boleh lah Ah. paruan tadi sapi. boleh nyanyi, boleh nyanyi. Sapi itu 5, untuk saya 4. Boleh. Nah, ekor. Ini Itu baru baruannya namanya. Jan, Melalui ya nggak? ini baru keadaan sekarang. Baru jadi petani saja, dia lah bantu warga kerjasama dalam hal peternakan. Belum lagi tadi mendirikan pabrik. Itu Bayangkan kalau nanti jadi bupati. Nah itulah bang yang saya tangkap dari segala tadi. Kok memang eloknya lah pemimpin calon, pemimpin yang elok bang. Merasa sendiri Macam mana kesulitan susah petani. susahnya petani. Karena Ya dia kan? pelaku Oh bang,
saya nak bertanya bang, Ya. karena kita kok bahasnya di ruang lingkup pertanian dan pertanian. Tingginya Pak Soko. Jangan serius-nian, Jo. Aku balik menengku. Saya kok tadi kan mikir ya Allah macam konya nanti uang mau diambil apa? Yo, jangan ibu nih ya. Nih, lap di muka Iya, dikit. ada roti ngamal. Kamu tengok kamu dia langsung pertanyaan. Jadi memang kalau berbicara masalah apa sektor pertanian, Ah. kenapa saya Ya. kok terdorong untuk menjadi pemimpin di Morjambi? Kata Leo tuh, kata kita orang Apa motivasi? Motivasi apa? Gitu Motivasinya. Kalau kita dari petani tidak ada mewakili masyarakat petani, akan sulit sektor pertanian akan maju. Karena mayoritas penduduk yang ada di Muara Jambi itu adalah petani. Ya. Dan kini kok boleh kita lihat dari tahun ke tahun lahan potensial untuk pertanian itu sudah hampir habis. Karena banyak ditanami industri-industri skupnya besar. Nah, ini harus Lah di dihentikan. perusahaan galau. Ini harus dihentikan, di stop. Oke. Ya. Coba Bang Saiful bayangkan. Hanya 7% dari luas lahan yang ada dari 436.000 itu untuk persawahannya. Sekitar 4 ribuan kalau nggak salah itu. Dan 4 ribu itu tidak setiap tahun ditanam masyarakat. Dan potensi lahan persawahan yang ada di Muara Jambi itu semuanya setiap tahun satu kali tanam saja. Ya, tidak ada yang sampai 3 kali seperti yang di Jawa Barat yang di mana gitu loh. Nggak pernah dididik untuk itu. Nah, Jadi jadi dia be. jadi intinya kami petani ini yang kami butuhkan adalah tempat mengadu. Iya. Minimal di setiap kecamatan itu ada koperasi simpan pinjam. Ya. Jadi kalau kami mau nanam kebun timun 1 hektar, perlu uang 5 juta. Kalau sekarang ini mau minjam sama Bang Saiful nggak ada duit. Mau minjam sama Nyai apa lagi? Apa lagi? 2 juta tadi Nyai ya, Nyai, ditabung ya. pun habis. Beliau ini kebetulan tokeh, tapi nggak percaya sama kita. Iya, iya. Artinya harus ada tempat mengadu. Mengadu. Ya. Terus kita pun pemerintah juga harus kerjasama dengan investor dan mengundang investor untuk membuka bank tani di setiap kecamatan. Bang Tani. Bank tani, ya. Bang Jadi Tani. nggak perlu Itu masyarakat. orang mana Bang Tani itu? Oh itu nah bukan abang bukan. Nyimpan duit, Ah. pinjam duit. Iya. Gena, Itu saya kira tadi namanya Bang Kau Tani. Antara dengar nama-nama apa? Terus lagi bang. belum lagi. Belum lagi, ya? Tempat mengadu. Iya, Oke. mengadu. Habis itu apa namanya itu skill. Skill. Tahu Makanya istilahnya Skill itu apa? penyuluh lah, Jo. Oh iya. Bahasanya itu penyuluh lah. Kalau saya sama sekali selama saya tinggal di dusun saya, ya, saya dulu tinggalnya di Talang. Salah. Ibaratnya dari dusun ini 3 kilo itu nggak ti orang. Nggak Di hutan, bahasa kita kini kan. Saya jalan SD itu jalan setapak itu 3 kilo itu jalan kaki. kaki cingkung macam Nah, sepatu itu naik di atas leher. Boleh tanya sama orang dusun saya. Itu ini Nah, waktu itu zaman kemerdekaan lah ya. Ini jelas-jelas lah. Saya lulus sepatu, SD yola, tahun buku, 91. Parahannya. tahun 91 saya lulus Wah, SD. lewat tuh Bang kemerdekaan. Lewat. Lewat tuh Bang. Ya. Itu saya Ya. masih. Jadi tempat mengadu, habis itu tenaga penyuluh. Sebenarnya potensi di Jambi untuk tenaga penyuluh itu luar biasa. Karena setiap tahunnya itu mahasiswa pertanian itu ada 1.664 mahasiswa. Ya, dan dosen itu ada 149 dosen. Artinya kita kan bisa sharing dong dengan Ya, universitas ya, untuk membantu masyarakat ini. Tidak mengandalkan tenaga PPL Pemberdayaan. saja gitu loh. Dan tenaga PPL yang ada harus diganti dengan tenaga-tenaga yang baru dan handal dan energik. Terus Boleh juga. pengadaan teknologi. Ya, ya, ya. Teknologi harus modern. Ya. Coba Bang Saiful tanam jagung 10 hektar. Rombongan kita ini nunggal bahasa kita dusun tuh. Iya betul. Orang 20 lah. Sebulan tuh nggak sudah-sudah. Tapi kalau kita pakai mesin, 2 hari lah sudah, Bang Saiful. Artinya cost bisa ditekan, ya. Karena teknologi penting. Terus yang keempat, yang selanjutnya pupuk, ya. Pupuk sekarang ini di kita langka dan mahal. Artinya pemerintah harus menjeli, melihat potensi yang ada, bagaimana mengatasi permasalahan ini. Nah, kita kan di Indonesia ini kan ada ITB. Iya. Ada Unja yang pertanian. Apa enggak kita sharing, Masa kita mendirikan bikin pupuk? pupuk Iya, organik, bahan baku kan dari limbah kan banyak di sawit, ya kan dan Jadi mau sebagainya. Jambi pula ada. Iya. Nah, habis itu yang tidak kalah penting adalah lahan. Ya, lahan
dan makanya lahan-lahan tidur dioptimalkanlah untuk para petani. Karena banyak juga petani kita yang tidak memiliki tanah. Ya, banyak juga petani kita yang kerjanya sekarang buruh. Petani tidak punya tanah, tidak punya lahan, ini ironi jadi petani kan? Padahal kita Sayangnya, ya padahal padahal kita